Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kasim dengan NIM 9414222034. Saya kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Instrumen Kebijakan Ekonomi Moneter. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama ada pengertian. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga. Pengendalian ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi seperti menjaga inflasi yang rendah dan stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada instrumen moneter langsung atau direct. Instrumen moneter adalah instrumen yang diterapkan secara langsung oleh Bank Sentral untuk mengontrol pasokan uang dan suku bunga dalam perekonomian. Berikut beberapa contoh instrumen moneter langsung. Antara lain, yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka yaitu Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengubah likuiditas pasar dan mempengaruhi suku bunga. Yang kedua ada penentuan persyaratan cadangan wajib, yaitu Bank Sentral menetapkan presentase dana yang harus disimpan oleh bank-bank komersial sebagai cadangan yang dapat mempengaruhi jumlah yang tersedia untuk dipinjamkan dan suku bunga. Yang ketiga ada operasi lomba, yaitu Bank Sentral memberikan pinjaman langsung kepada bank-bank komersial untuk mengontrol likuiditas dan suku bunga. Selanjutnya ada instrumen moneter indirect atau tidak langsung. Instrumen moneter tidak langsung adalah instrumen yang beroperasi secara tidak langsung dalam mengendalikan pasokan uang dan suku bunga melalui mekanisme pasar. Berikut contoh instrumen moneter tidak langsung meliputi, yang pertama ada kebijakan suku bunga, yaitu Bank Sentral menetapkan suku bunga acuan seperti tingkat diskonto atau suku bunga operasi pasar terbuka, yang akan mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh bank komersial kepada nasabahnya. Yang kedua ada pengaturan reserve requirement, yaitu Bank Sentral mengatur jumlah minimum dana yang harus disimpan oleh komersial sebagai cadangan yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan menentukan suku bunga. Dan yang ketiga ada forward guidance, yaitu Bank Sentral memberikan pedoman tentang kebijakan moneter masa depan, termasuk arah dan suku bunga yang akan mempengaruhi ekspektasi pasar dan perilaku agen ekonomi. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengatur pasokan uang, likuiditas, dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan untuk mencapai sasaran kebijakan moneter. Ada dua kategori utama instrumen moneter, yaitu instrumen moneter langsung atau direct dan instrumen moneter tidak langsung atau indirect. Instrumen moneter langsung seperti operasi pasar terbuka, penentuan persyaratan cadangan wajib, dan operasi lomba diterapkan secara langsung oleh Bank Sentral untuk mengendalikan likuiditas dan suku bunga dalam perekonomian. Di sisi lain, instrumen moneter tidak langsung seperti kebijakan suku bunga, pengaturan reserve requirement, dan forward guidance beroperasi secara tidak langsung melalui mekanisme pasar. Dengan menggunakan kombinasi instrumen moneter langsung dan tidak langsung, Bank Sentral berusaha untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.